Oke, sekarang kita lihat contoh dari project ya. Project-project yang dibuat dengan constructor ini. Project sederhana dengan satu layout. Di sini ada tadi jendela properties ya. Ini scene. Ini jendela properties, ini scene tempat kita bekerja. Ini jendela project dan ini layers. Properties itu kalau kita sedang mengarahkan ke satu objek tertentu, misalnya ini sprite atau gambar babi, berarti propertiesnya itu punya properties si babi ya, dari mulai namanya, di sini pic misalnya, posisinya dia, size-nya dia gitu. Ketika kita mengarahkan satu teks, berarti itu adalah propertiesnya si teks itu. Ini berarti si box ya. Nah, di sini juga ada jendela project ya, nyambung juga sama properties. Kalau misalnya kita klik layout, berarti ini propertiesnya ada properties si layout ya. Kalau misalnya di sini di project ini ada aset-aset yang kita punya walaupun kita tidak pakai di sini tuh. Jadi aset gambar, juga ada sound, ada event sheet-nya, ada layout-nya, semua itu ada di bagian project. Sedangkan layer ini kalau kalian yang sudah sering edit ya, baik menggunakan Photoshop ya, itu pasti sudah hafal dengan yang namanya layer. Jadi nanti posisi-posisi objek itu juga bisa tergantung pada layernya, mana yang di depan, mana yang di belakang ya. Itu diatur di sini. Nah, sekarang login dulu deh. Login. Oke, kita hapus dulu karena mengganggu. Nah, yang perlu dipersiapkan kalau kita pakai Constructor juga, itu adalah web browsernya ya, karena kita kalau misalnya mau ngeplay gitu ya, nge-preview atau nge-debug layout ataupun project yang kita buat itu menggunakan web browser ya. Jadi di sini kita lihat, kita preview layoutnya dan kita mainkan mekaniknya. Ini mirip Angry Bird ya tuh. Kalau kita mau restart, kita bisa atur sudutnya. Nah, dengan fitur yang seperti ini, yang kayak Angry Bird ini, kita coba lihat event sheet-nya. Ini kita memerlukan beberapa baris ya, yang ternyata membuat simulasi seperti itu kurang dari 40 gitu. Untuk yang free itu dibatasi, event sheet-nya itu hanya ada 40 event. Kita lihat lagi, ini dengan mekanik yang berbeda. Kita coba mainkan. Jadi ya sudah cukup lumayan ya. Hanya pemilihan aset-asetnya saja dan gameplay yang menarik gitu kalau kalian mau membuat sebuah konten, baik itu simulasi atau game edukasi ya. Jadi mari kita coba membuat project kita yang pertama ya. Kita pilih new project. Pekerjaan kalian disimpan di cloud bisa, atau di lokal komputer bisa, itu segimana kalian nanti. Nah, new project, kasih nama. Misalnya di sini mau bikin simulasi getaran gitu ya. Di sini kita harus memilih seperti template ya.
ukuran nanti si user itu berapa pixel sih. Nah, di sini ada banyak, mau yang landscape 4:3, portrait 3:4, bebas segimana maksud dan tujuan penggunaan nanti ya, enaknya mau apa nih, landscape atau portrait. Kalau udah masukin template tadi yang choose preset tadi, nanti viewportnya ngikutin ini yang kelihatan di user, 1920 kali 1080 pixel ukurannya. Orientasinya di sini landscape misalnya, tergantung kebutuhan ya, bisa dipilih-pilih sendiri. Start with event sheet boleh, karena kita nanti mau pakai event sheet. Tadi deh muncul yang jendela properties, project, layers, dan lain sebagainya. Di sini ada, nah ini tiap masuk teh harus login lagi biasa. Nah, ada layout, ada event sheet. Ini kita menuangkan segala logika di sebelah sini. Layout ini bidang kerja kita, masukin gambar ya, atau masukin teks. Nah, setelah ini kita coba lihat ada di properties layout ya. Tadi kan katanya 1080, kenapa Bu di sini kok muncul ini size-nya 3840 kali 2160. Nah, kalau tadi kan itu namanya viewport ya. Viewport. Kalau ukuran yang di sini ini adalah size dari layout. Nih, kan kita tadi ngarahin nih ke layout nih. Size-nya ini. Nah, size layout dengan viewport bisa berbeda. Iya jelas, bidang kerja kita mau diluasin sama kita. Ya nggak apa-apa, yang kelihatan sedikit aja di usernya gitu. Jadi bisa berbeda, bisa juga sama. Kalau misalnya cukup yang dilihat user aja itu jadi layout saya, ya silakan gitu. Juga ada margin ya, ada marginnya. Nah, ini ukurannya kan tuh 3800 kali 2100, berarti panjang tuh ke bawah 3000. Nah, lihat di sini ada garis putus-putus. Ini adalah batas dari tadi viewport tadi yang kelihatan sama si user. Jadi ketika kita nanti masukin aset di bidang ini, yang nggak kelihatan sama user. Kenapa sih layout bisa dibuat lebih besar, lebih panjang, lebih lebar daripada viewport? Ya kalau misalnya kita mau bikin game platform ya, yang misalnya menjelajah, itu kan sebenarnya layoutnya panjang ya atau lebar, tapi si playernya belum dikasih lihat dulu gitu. Kita hapus. Nah, jadi tadi ada beberapa jendela ya, jendela properties, project, dan layout layer. Oke, disambung lagi di bagian selanjutnya.